kabar? Kabar baik di sini. Setelah minggu lalu saya mengeluarkan video pertama saya tentang perempuan pekerja migran, akhirnya kali ini saya berkesempatan membuat video kedua saya, di mana saya ingin sekali membahas yang namanya self-love untuk teman-teman pekerja migran semuanya. Self-love di sini saya akan bagi jadi 3 poin, tetapi dalam poin pembahasan kali ini saya akan membahas in general, di mana di video berikutnya saya akan membahas lebih spesifik tentang 3 poin tersebut. Baik teman-teman, apa itu self-love? Apa saja poinnya, bentuk self-love terhadap diri sendiri oleh teman-teman pekerja migran? Jadi teman-teman, kemarin kita telah membahas bahwa tidak perlu menyesal mengambil keputusan menjadi perempuan pekerja migran, meninggalkan keluarga, pergi ke tempat baru, belajar banyak hal baru. Nah, kemudian karena kita sudah memutuskan hal besar dalam hidup kita, yang tentunya pasti ada resikonya. Nah, untuk melindungi teman-teman dari resiko-resiko yang tidak diinginkan tersebut, maka atas dasar self-love, kita bisa melakukan langkah-langkah di mana bisa melindungi teman-teman semuanya dalam journey teman-teman sebagai perempuan pekerja migran. Self-love adalah bentuk rasa hormat kita pada diri sendiri, cinta kita pada diri sendiri, rasa ingin melindungi diri kita sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan supaya kita selalu dalam keadaan aman, selamat, dan hal-hal tersebut kita lakukan tidak semata-mata untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang kita tinggalkan. Poin pertama self-love untuk para pekerja migran adalah kita harus berangkat proses secara prosedural. Kenapa demikian? Karena kalau kita mencintai diri kita sendiri, tentunya kita menginginkan hal yang aman untuk perjalanan kita sendiri. Kenapa harus prosedural? Karena kita nanti akan terdata di database di Snaker setempat, di mana itu akan bisa melindungi kita jika terjadi apapun hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana, dan juga keluarga yang kita tinggalkan di rumah tentunya merasa lebih nyaman, lebih aman, lebih comfortable karena mereka tahu keberadaan kita. Mereka tahu bahwa kita melakukan proses itu secara prosedural. Jadi self-love yang pertama sebagai perempuan pekerja migran atau sebagai pekerja migran in general, yaitu selalu pastikan bahwa kita semua proses dengan aman, dengan legal. Jangan sampai kita mengambil tawaran untuk proses yang tidak legal karena diiming-iming proses yang cepat, gaji yang tinggi, akhirnya kita berangkat tanpa pembekalan, tanpa terdata, dan akhirnya itu merugikan diri kita sendiri. Jika terjadi sesuatu, tidak ada yang bisa melindungi kita. Nah, karena kita mencintai diri kita ingin yang terbaik untuk diri kita dan juga keluarga, maka yang paling penting dan paling utama adalah berangkat dengan cara yang prosedural dan juga legal. Self-love yang kedua atau poin kedua, kita harus membuat peta atau planning. Untuk kontrak pertama, kita mau targetkan untuk apa? Jadi pastikan hasil kerja keras kita, hasil kita bekerja di luar negeri itu sebagai pekerja migran mengkristal, terlihat apa yang akan kita capai. Misalnya teman-teman niatnya berangkat mau bikin rumah, membuatkan rumah untuk orang tua. Nah, teman-teman harus membuat peta financial map untuk kontrak pertama, apa yang ingin dicapai. Kalau memang membuat rumah berarti apa saja yang teman-teman harus siapkan seperti itu. Misalnya teman-teman pergi dengan niatan untuk menyekolahkan anaknya atau mungkin membantu perekonomian keluarga dalam bidang tertentu atau membuka usaha, pastikan punya peta finansial yang jelas, yang tepat. Itu adalah bagian dari self-love, karena ketika kita sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun di negara orang, energi, semuanya masa muda kita sudah terbuang, harus ada sesuatu yang kembali yang juga worth it.
Ya, jadi apakah teman-teman akan membuka usaha setelah pulang di Indonesia? Apakah teman-teman ingin melihat anaknya sukses wisuda S1, S2 atau di bidang-bidang tertentu? Nah, itu akan membayar semua pengorbanan kita selama kita berada di negara penempatan. Jadi itu adalah salah satu bentuk self love di mana kita akan merasa sangat senang, sangat bahagia, sangat bangga ketika melihat hasil kerja keras kita itu nyata ada di depan mata, terlihat, entah itu sebagai bentuk rumah, bangunan rumah yang kita impikan, ataukah juga anak yang kita telah antarkan sukses sampai selesai dengan pendidikannya, ataukah orang tua yang telah kita cover semua kebutuhan finansialnya sehingga mereka menikmati masa tua yang bahagia, tidak kekurangan suatu apapun, ataukah juga investment yang telah kita bangun selama kita menjadi pekerja migran, atau mungkin juga usaha yang telah menunggu kepulangan teman-teman, di mana ketika teman-teman pulang tinggal melanjutkan saja. Dan teman-teman meskipun sudah tidak bekerja sebagai pekerja migran, pulang tetap bisa menghasilkan income. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari self love. Jadi kalau saya pribadi, saya tuh lebih takut tidak punya uang ketika pulang daripada saya tidak tampil modis ketika libur, ketika saya bekerja sebagai pekerja migran. Nah, jadi mindset seperti ini harus diubah. Jadi self love itu bukan berarti aku mau beli sepatu keren nih hari ini untuk jalan-jalan besok minggu depan, karena itu bagian dari self love. Aku mau beli ini beli itu, bagian dari self love. Tapi self love yang benar adalah juga kita memikirkan jangka panjangnya, apa yang ingin kita capai, apa yang membuat kita mendorong kita bekerja sampai jauh ke luar negeri. Itu adalah poin kedua dari self love untuk teman-teman pekerja migran. Jadi nyata gitu loh, kita cinta sama diri kita sendiri, pengorbanan kita sendiri itu bentuknya nyata dan bisa kita rasakan seperti itu. Kemudian poin ketiga atau poin terakhir yang ingin saya bahas bentuk dari self love kepada teman-teman pekerja migran ini adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita selama di negara penempatan maupun ketika telah pulang ke negara asal. Jadi ini rentan sekali teman-teman. Bagaimana kita bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang bisa menjerat kita ke masalah hukum. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih di negara penempatan, jauh lebih hati-hati lagi menjaga diri. Ingat, di sana ada peraturan-peraturan yang berbeda dengan negara kita, dan juga jangan tergiur dengan iming-iming stay out atau juga iming-iming gaji lebih tinggi, menjadi overstay atau menjadi kaburan atau seperti itu yang sejenisnya, yang pada dasarnya itu merugikan teman-teman sendiri. Nah, kalau teman-teman mencintai diri kalian sendiri, tentunya teman-teman harus menghindari hal-hal tersebut. Selain juga itu akan merusak nama baik teman-teman atau rekod Anda di negara penempatan, juga akan merugikan teman-teman. Jadi banyak sekali teman-teman yang terjebak oleh iming-iming akan mendapatkan gaji lebih besar kalau misalnya menjadi kaburan atau tidak menjadi pekerja di sektor domestik gitu. Jadi teman-teman banyak yang memutuskan untuk lari dari rumah pemberi kerja atau rumah bosnya, kemudian memilih untuk bekerja serabutan di luar dengan iming-iming gaji yang lebih tinggi dengan status misalnya overstay dan lain-lain. Itu jangan sampai teman-teman ya, jangan sampai. Karena kita udah awali berangkatnya tadi sebagai pekerja migran yang legal, kita udah niatkan, kita udah tercover sama perlindungan berlapis, baik asuransi dan juga lain-lain. Pastikan ketika di negara penempatan itu tidak tergiur dengan hal-hal yang akan menjerumuskan teman-teman ke perilaku-perilaku yang melanggar hukum. Jadi itu salah satu bentuk dari self love juga, untuk selalu hati-hati, untuk selalu ingat bahwa ada keluarga kita di rumah yang juga mencintai kita, yang mengharapkan kita segera pulang dengan selamat, dengan bahagia, tanpa catatan buruk.
Dan kalaupun suatu saat teman-teman dapat rezeki dan sudah tidak bekerja di negara tersebut, ketika teman-teman mau kembali sebagai turis itu mudah dan bisa, karena teman-teman tidak punya rekod buruk, tidak punya rekod kriminal, ilegal, atau hal-hal yang melanggar hukum di negara tersebut. Menyenangkan bukan? Misalnya kita sudah tidak lagi bekerja di Hong Kong dan kita kembali pulang ke Indonesia. Kita sudah mapan dengan pekerjaan kita dan kita ingin jalan-jalan ke Disneyland Hong Kong atau membawa anak kita ke Singapura, ke tempat yang dulu pernah kita tinggali untuk bekerja, karena kita tidak pernah punya catatan buruk, maka ya mudah-mudah aja kita bisa kembali ke sana. Jadi bentuk dari self love adalah menjaga nama baik teman-teman semuanya, menjaga rekor teman-teman semuanya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum di negara penempatan tersebut. Jadi itu 3 poin self love untuk teman-teman pekerja migran. Ingat, yang pertama, selalu berangkat dengan proses yang prosedural. Buat wacana atau financial map yang jelas, apa goal Anda, apa tujuan Anda, kontrak pertama untuk apa, kedua untuk apa, seperti itu, sehingga pulang teman-teman tahu, oh ini hasilku yang satu kontrak kemarin, oh ini hasilku kedua kontrak kemarin. Kemudian juga yang ketiga atau poin ketiga, selalu jaga diri, mawas diri, jaga nama baik teman-teman, jaga rekor teman-teman semuanya di negara-negara penempatan tersebut di mana Anda bekerja atau mencari nafkah tersebut. Karena ingat, ada nama baik negara kita yang juga kita bawa, ada juga keluarga yang selalu menginginkan teman-teman pulang dalam keadaan yang baik-baik saja, bertemu kembali dengan teman-teman dalam keadaan yang lebih bahagia, lebih baik secara ekonomi maupun secara lahir batin gitu. Jadi teman-teman harus ingat itu. So thank you so much for watching my video. Semoga video kedua ini memberi motivasi kepada teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman saat ini masih berada di negara penempatan, mungkin bisa bertanya, oh ya kemarin aku berangkatnya termasuk prosedural atau tidak? Oh iya, aku belum punya financial plan, jadi aku udah harus bikin nih supaya terlihat kristalisasi keringatku itu apa saja, seperti itu. Jadi kristalisasi keringat itu, saya bahas sedikit, tidak selalu yang berbentuk kebendaan. Ada mobil, ada 5 motor, ada rumah yang megah, tidak selalu bentuk itu, tapi bisa juga bentuk lain, mungkin anak yang sukses setelah jadi sarjana, atau usaha yang sudah ada di rumah, dan lain-lain. Jadi itu tergantung dari apa goal teman-teman. Jadi motivasinya pasti beda-beda ya. Kristalisasi keringatnya pasti bentuknya juga beda-beda. Seperti itu, so thank you so much teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, jaga diri selalu.